Ya, terus PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Baik, saya mulai ya untuk menyampaikan tujuan perkuliahan kita. Kita membahas tentang pemikiran aliran esensial tentang pendidikan, aliran filsafat esensial tentang pendidikan. Baik semua peserta mata kuliah ini, mata kuliah filsafat pendidikan, saya dalam kesempatan awal ini menyampaikan pertama tentu saja ucapan terima kasih kepada semua yang dapat berhadir. Kemudian saya ingatkan tetap juga harus melakukan presensi di portal masing-masing. Kemudian perkuliahan kita membahas tentang pemikiran aliran filsafat esensial tentang pendidikan. Kemudian dengan demikian maka tujuan perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi pemikiran aliran esensialisme tentang pendidikan. Baik, kita semua untuk mendapatkan nilai ibadah dan berkah dalam kegiatan kali ini, maka kita awali dengan kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, untuk selanjutnya menghemat waktu, kita persilahkan kepada moderator untuk memimpin kegiatan diskusi kita. Hanya saja mau saya ingatkan, perkuliahan kita sampai pukul 16.20. Jadi tepat pukul 16 diskusi kita cukupkan, lalu di 20 menit akhir nanti akan saya menyampaikan refleksi, masukan terhadap pertanyaan yang masuk. Oleh karenanya waktu 20 menit itu saya kira cukup untuk kegiatan refleksi atau arahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini walaupun masih dengan suasana daring. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi MPD, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Salih MPD selaku dosen pengampu filsafat pendidikan, serta teman-teman kelas 2B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anida Sapitri akan bertugas sebagai moderator pada diskusi kita hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas ialah pemikiran aliran filsafat esensialisme tentang pendidikan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu sesi pembukaan. Untuk membuka diskusi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, langsung saja. Acara selanjutnya penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada penyaji untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan materi. Next slide, operator. Baik, sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Di kelompok 7 ini ada 4 anggota. Yang pertama ada Ahmad Alia, yang kedua ada saya sendiri, Maslahatun Nisa, yang ketiga ada Asifah Nuriyana Sapitri,
Dan yang terakhir ada mengajar. Next slide, operator. Baik, materi pertama yaitu tentang konsep pendidikan esensialisme. Konsep pendidikan esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu suatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Oleh karena itu, filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif dan realisme objektif. Kaum esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih, mengajar, atau mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Selain itu, sekolah bertanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan peserta didik terhadap keterampilan-keterampilan tersebut. Karena implementasi kurikulum membutuhkan dukungan media, sarana, dan lingkungan yang memadai. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Terdapat 5 macam yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang telah bertahap sejak waktu diikuti oleh keterampilan. Dengan demikian, pendidikan dapat diketahui semua orang dan tidak berbeda. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah aliran esensialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran penguasaan materi. Kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensial general education yang diperlukan dalam hidup belajar dengan tepat. Berkaitan dengan disiplin tersebut akan dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan nalar siswa. Yang ketiga, ada metode. Dalam pandangan esensialisme, metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar lebih tergantung pada inisiatif dan aktivitas pengajar. Sehingga dalam hal ini sangat tergantung pada penguasaan guru terhadap berbagai metode pendidikan dan juga kemampuan guru dalam menyesuaikan antara berbagai pertimbangan dalam menerapkan suatu metode sehingga bisa berjalan secara efektif. Yang keempat, ada pelajar. Dalam pandangan esensialisme, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang logis atau terpercaya kepada peserta didik. Sekolah berwenang untuk mengevaluasi belajar siswa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa siswa adalah makhluk rasional dalam kekuasaan, fakta, dan keterampilan. Pokok-pokok yang diasah melakukan latihan-latihan intelek atau berpikir. Siswa sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk mengatur pelajaran sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, ada pengajar. Guru mempunyai peran yang kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelas. Guru adalah pemilik kewenangan di bidang keahliannya. Selain itu, guru juga sebagai teladan atau contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan atau gagasan-gagasan. Nah, next slide, operator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya dengan materi esensialisme dalam pendidikan Islam. Pada hakikatnya, dasar dan tujuan dari pendidikan Islam identik dengan tujuan dari ajaran Islam itu sendiri, berasal dari sumber utamanya yakni Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa pandangan yang perlu diperhatikan mengenai konsep pendidikan esensialisme dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada pandangan ontologi esensialisme. Ontologi esensialisme merupakan sebuah konsep pendidikan yang menjelaskan bahwa dunia dikuasai dan diatur oleh tata yang tiada dicela. Maka bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tata alam yang ada. Dalam hal ini, filsafat pendidikan Islam berpandangan pada konsep the creator of God. Kedua, pandangan epistemologi esensialisme merupakan teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan.
Karena jika rasionya mampu memikirkan kesemestaannya, maka manusia akan menyadari realitanya sebagai mikrokosmos. Berdasarkan hal inilah, manusia dapat memproduksi pengetahuannya secara tepat mengenai benda-benda, ilmu alam, sosial, biologi, dan agama. Ketiga, pandangan aksiologi. Pandangan aksiologi dipengaruhi oleh pandangan ontologi dan epistemologi. Pandangan aksiologi beranggapan bahwa nilai-nilai dalam aliran ini berasal dari pandangan idealisme dan realisme. Karena pada dasarnya aliran esensialisme terbentuk melalui kedua aliran tersebut. Filsafat pendidikan memandang aksiologi sebagai sebuah prinsip penting yang mengandung nilai praktis dalam bidang pendidikan, yakni mengenai keyakinannya yang memaknai akhlak sebagai sebuah aspek terpenting dalam hidup. Karena akhlak tidak hanya terbatas antar manusia saja, melainkan juga antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Maka, inti dari konsep ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan di akhirat. Next slide, operator. Selanjutnya ada prinsip pendidikan esensialisme. Yang pertama, pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras. Tidak begitu saja muncul dari dalam diri siswa dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Terhadap pandangan progresisme yang menekankan minat pribadi, mereka menerimanya sebagai tetapi muncul setelah bekerja keras. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Seperti dalam halnya sebagai fasilitator, dan tidak bertindak otoritatif. Sebaliknya, pada esensi yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dan direncanakan dengan pasti oleh guru. Esensialisme mengakui bahwa pendidikan akan mendorong individu mengembangkan potensinya, tetapi realisasinya harus berlangsung dalam dunia yang bebas dari perorangan atau individu. Yang keempat, tujuan akhir dari pendidikan adalah operasi yang nyata. Dalam hal ini, esensialisme menitikberatkan untuk mengenal peserta didik lebih dalam dari sisi potensi yang melekat. Kemudian dikembangkan menjadi satu potensi yang kuat dan kemampuan peserta didik yang menjadi ciri keterampilannya. Pendekatan humanis dan budaya yang ada dalam naluri esensialisme sepadan dengan corak budaya bangsa dan fondasi nilai yang dimiliki sejak dulu. Next, operator. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu selanjutnya tokoh-tokoh filsafat esensialisme. Yang pertama ada Desiderius Erasmus. Beliau berpendapat berusaha agar kurikulum sekolah bersifat humanis dan bersifat internasional sehingga bisa mencakup lapisan menengah dan kaum aristokrat. Yang kedua dari Johann Amos Comenius. Beliau berpendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Yang ketiga ada dari John Locke, Inggris. Beliau berpendapat bahwa pendidikan hendaknya skala dekat dengan situasi dan kondisi. Terus yang keempat ada Heinrich Pestalozzi. Beliau berpendapat bahwa percaya
percaya bahwa sifat alam itu tercermin pada manusia dan manusia juga mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhannya. Terus yang kelima ada dari Johann Friedrich Froebel. Dia berkeyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini sehingga manusia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum alam. Yang keenam ada dari G. W. Leibniz. Ia merumuskan bahwa semua kejadian dan fakta itu saling berhubungan dan merupakan sistem yang harmonis. Dan sistem ini telah ada sebagai pembawaan dari alam semesta itu sendiri. Teori ini juga dijelaskan dengan adanya pengertian modern. Terus yang ketujuh ada dari Immanuel Kant. Tokoh ini sampai kepada pengakuan bahwa ilmu itu mengandung kebenaran dan budi manusia dapat mencapai kebenaran tersebut. Menurutnya, pengetahuan dapat dipaparkan dengan putusan, dan putusan adalah merupakan rangkaian pengertian subjek dan predikat. Terus yang ke-8 ada dari W.F. Hegel. Beliau berpendapat bahwa ia mencari yang mutlak dari tidak mutlak. Dikatakan bahwa yang mutlak itu adalah roh atau jiwa yang menjelma pada alam. Maka sadarlah ia akan dirinya, roh mempunyai inti yang disebut ide atau berpikir. Yang ke-9 ada dari Arthur Schopenhauer. Ia berkesimpulan bahwa hidup ini penuh dengan kemurungan, yaitu tiada kepuasan atas terwujudnya kemauan sepanjang hayat manusia. Ia juga berpendapat bahwa voluntas atau kehendak adalah motor bagi manusia untuk mencapai tempat atau kedudukan penting. Selanjutnya, yang ke-10 ada dari Thomas Hobbes. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang benar adalah yang dapat dijangkau oleh indera. Jadi, pengetahuan itu tidak dapat mengatasi atau melampaui penginderaan. Jadi, harus melewati penginderaan dulu. Persentuhan dunia luar dengan indera, jadi bersifat empirik, menjadi pangkal dan sumber pengetahuan. Terus yang ke-11 ada dari David Hume, mengemukakan analisa mengenai pengetahuan dan substansi. Menurut beliau, pengetahuan itu adalah sejumlah pengalaman yang timbul silih berganti. Masing-masing pengalaman itu mengadakan impresi tertentu bagi orang yang menghayati substansi itu. Sebenarnya tidak ada, karena sebenarnya adalah perulangan pengalaman yang tadi. Jadi pengalaman yang setelah ada itu diulang kembali, bukan pengetahuan yang baru mungkin dari beliau ini. Terus ada dari yang terakhir dari Francis Bacon. Tokoh utama Inggris yang lain ini adalah pemegang cenang ilmu pengetahuan modern. Dalam bukunya yang berjudul Novum Organum, Bacon mengatakan bahwa menurut pandangan dan kesimpulannya, pada masa lampau dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini, manusia baru sedikit hubungannya dengan dunia luar. Padahal dunia luar ini adalah realita yang sesungguhnya. Baiklah, materi selanjutnya pandangan-pandangan aliran esensialisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pandangan aliran esensialisme. Yang pertama ada pandangan mengenai realita. Sifat yang menonjolkan dari ontologi esensialisme adalah suatu konsesi bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata tersebut. Adapun uraian mengenai penjabarannya menurut realisme dan idealisme. Yang pertama, realisme yang mendukung esensialisme disebut realisme objektif karena mempunyai cara pandang yang sistematis mengenai alam serta tempat manusia di dalamnya. Yang kedua, idealisme objektif mempunyai pandangan kosmis yang lebih optimis dibandingkan dengan realisme objektif. Yang dimaksud dengan ini adalah bahwa pandangan-pandangannya bersifat menyeluruh dan boleh dikatakan meliputi segala sesuatu
dengan landasan pikiran bahwa totalitas dalam alam semesta ini pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit. Idealisme menetapkan sesuatu pendirian bahwa segala sesuatu yang ada ini nyata. Lalu yang kedua, pandangan mengenai pengetahuan. Pada kacamata realisme, masalah pengetahuan ini manusia adalah sasaran pandangan dengan penelaahan bahwa manusia perlu dipandang sebagai makhluk yang padanya berlaku hukum yang mekanistis evolusionistis, sedangkan menurut idealisme, pandangan mengenai pengetahuan ini bersendikan pada pengertian bahwa manusia adalah makhluk yang adanya merupakan refleksi dari Tuhan dan yang timbul dari hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Bersendikan prinsip tersebut dapatlah dimengerti bahwa realisme memperhatikan berbagai pandangan dari 3 aliran psikologi: asosianisme, behaviorisme, dan koneksionisme. Dengan memperhatikan 3 aliran ini yang pada dasarnya mencerminkan adanya penerapan metode-metode yang lazim untuk ilmu pengetahuan alam kodrat, realisme menunjukkan sikap lebih maju mengenai masalah pengetahuan ini dibanding dengan idealisme. Lalu yang ketiga, pandangan mengenai nilai. Menurut idealisme, kualitas nilai tidak dapat ditentukan secara konseptual terlebih dahulu, melainkan tergantung dari apa atau bagaimana keadaannya. Bila dihayati oleh subjek tertentu dan selanjutnya akan tergantung pula dari sikap subjek tersebut. Teori lain yang timbul dari realisme disebut determinisme etis. Dikatakan bahwa semua yang ada dalam alam ini termasuk manusia mempunyai hubungan hingga merupakan rantai sebab akibat. Realisme berdasarkan atas keturunan dan lingkungan. Nilai keindahan adalah suatu kenikmatan yang dihasilkan dalam pengalaman bila kognisi dan perasaan bercampur atau saling berpengaruh. Yang dimaksud dengan kognisi di sini adalah persoalan persepsi sebagaimana dihubungkan dengan kenikmatan keindahan. Kenikmatan seseorang mengenai keindahan itu merupakan perpaduan antara pengalaman, persepsi, dan perasaan. Next slide. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aliran esensialisme. Kelebihannya yaitu esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek matter yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban Barat. Great Book tersebut dapat digunakan, namun bukan untuk mereka sendiri, melainkan untuk dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada dewasa ini. Lalu, esensialis berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsional. Lalu kelemahannya, menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan mengenyampingkan kemungkinan perubahan. Yang kedua, para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Yang ketiga, peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk dibungku dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas di bawah pengaruh
dan pengawasan guru. Jadi inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan siswa. Next slide. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7 atas penyampaian materinya. Itu dia tadi penyampaian materi dari kelompok 7 mengenai pemikiran aliran filsafat esensialisme tentang pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, saya persilakan kepada Anissa Fitriani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan nomor absen 34, izin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 7, kapan sih munculnya pemikiran aliran filsafat esensialisme dan apa yang melatar belakangi munculnya aliran tersebut? Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa Fitriani atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yeni Mariani untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Yan. Oh, masih. Jadi kan izin bertanya kepada kelompok 7. Kan Mam tadi kelompok 7 sudah ngirim makalahnya juga ke grup WA. Terus tadi Mas Lahatunisa sudah menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Jadi saya ingin bertanya, aliran filsafat esensialisme ialah suatu aliran yang menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang diikuti oleh keterampilan. Jadi pertanyaannya oleh saya yaitu warisan budaya seperti apa yang masih ada dalam pendidikan kita saat ini menurut aliran esensialisme. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yani Marliani atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Alia Tarisa Nur Syaira untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Tarisa Nur Syaira dengan nomor absen 33. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara kurikulum pendidikan yang ada di dalam aliran filsafat esensialisme dengan kurikulum pendidikan yang biasa yang pada umumnya? Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia atas pertanyaannya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit kepada kelompok 7 untuk mendiskusikan jawabannya. Dan kepada para penanya, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya ke kolom chat.
Baik, saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan pertama dari Anissa Fitriani dengan pertanyaan, kapan munculnya pemikiran aliran filsafat esensialisme dan apa yang melatar belakangi munculnya aliran tersebut? Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Fitriani. Jadi, aliran filsafat esensial muncul pada awal abad pertengahan ke-19 Masehi. Renaissance merupakan suatu tonggak awal munculnya sebuah aliran esensialisme yang berkembang pesat. Dengan sejarah perkembangan kurikulum esensialisme, sangat dipengaruhi oleh aliran realisme dan idealisme, di mana aliran esensialisme ini merupakan suatu istilah yang menegaskan pendidikan yang baik dan benar itu terdiri dari pembelajaran dan keterampilan dasar. Pembelajaran tersebut berupa membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya, di mana pembelajaran tersebut berguna bagi masyarakat pada zaman dahulu dan juga pada zaman yang akan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lahatunisa atas jawabannya. Saya persilakan kepada rekan-rekan untuk menambahkan atau menyanggah jawaban dari Mas Lahatunisa tadi. Sekali lagi, saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Mas Lahatunisa tadi untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, saya rasa tidak ada. Kepada Anissa Fitriani, apakah jawaban dari Mas Lahatunisa tadi dapat dipahami dan dimengerti? Dimohon untuk konfirmasinya. Baik, terima kasih kepada Mas Lahatunisa. Jawabannya sudah dapat saya pahami bahwa aliran filsafat esensialisme muncul pada abad pertengahan ke-19 Masehi, yang mana ada suatu zaman pada saat itu yang merupakan suatu tonggak awal munculnya sebuah aliran esensialisme, yaitu pada zaman Renaissance. Aliran esensialisme ini sangat dipengaruhi oleh aliran realisme dan idealisme, yang dimana aliran esensialisme ini merupakan suatu istilah yang menegaskan pendidikan yang baik dan benar itu terdiri dari pembelajaran dan keterampilan dasar. Pembelajaran tersebut berupa membaca, menulis, menghitung, dan ilmu pengetahuan lainnya, yang mana pembelajaran tersebut berguna bagi masyarakat pada zaman dahulu, zaman kini, maupun zaman yang akan datang. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa Fitriani atas konfirmasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Yeni Marliani. Dengan pertanyaan, aliran filsafat esensialisme ialah suatu aliran yang menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang diikuti oleh keterampilan. Warisan budaya seperti apa yang masih ada dalam pendidikan kita saat ini menurut aliran esensialisme? Kepada kelompok 7 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyifa Nuriana Sapitri dengan nomor absen 15 akan menjawab pertanyaan dari Yeni Marliani. Kebudayaan yang masih ada saat ini menurut aliran esensialisme adalah tentang nilai sosial budaya yang tetap masih ada di dalam pendidikan. Misalnya di sekolah masih tetap dipelajari tentang nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana masyarakat bertindak dan apa aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupan setiap harinya. Saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Asyifa Nuriana Sapitri atas jawabannya. Kepada rekan-rekan yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Asyifa Nuriana Sapitri, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya.
Baik, saya rasa tidak ada. Kepada Yani Maryani, apakah jawaban dari Ashifa Nuriana Sapitri tadi dapat dipahami? Dimohon untuk konfirmasinya. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Ashifa Nuriana Sapitri sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi yang saya tangkap dari jawaban Ashifa tadi ialah warisan budaya yang masih ada dalam pendidikan ialah ada nilai sosial, budaya. Nah, jadi para peserta didik mempelajari nilai dan norma itu agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Cukup itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Yeni. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Alia Tarisa Nur Syairah dengan pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kurikulum pendidikan dalam aliran filsafat esensialisme dengan kurikulum pendidikan pada umumnya? Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Alia. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alia Tarisa Nur Syairah. Karena di sini pertanyaannya kurikulumnya secara umum, maka di sini saya izin untuk memperkecil jangkauannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum KTSP, kurikulum K13, kurikulum darurat, sama kurikulum merdeka, dan kurikulum pandangan filsafat esensialisme itu. Nah, pada kurikulum esensialisme ini, pendidikan itu berpusat pada mata pelajaran penguasaan materinya. Dalam hal ini, pendidikan dikaitkan dengan kedisiplinan yang nantinya dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan nalar siswa. Tadi kan sudah disebutkan berpacuan pada keaktifan gurunya. Nah, dalam hal ini, kurikulum esensialisme ini ada mempunyai tujuan yang selaras dengan K13, yaitu meningkatkan kreativitas hingga mampu berpikir nalar. Jadi kuncinya itu kesamaan dengan K13 itu berpikir nalarnya. Kan K13 itu membebaskan anaknya untuk berpikir kreatif seluas-luasnya maupun tanya jawab, diskusi dan lain-lain. Nah, akan tetapi ada sedikit beberapa berbeda dengan KTSP. Dalam KTSP itu kalau tidak salah kita dituntut untuk menguasai mata pelajaran tersebut, ya bisa dibilang seperti harus textbook. Biasanya kita menggawi tugas kan kata gurunya harus sesuai dengan buku atau materi yang sudah disampaikan. Jadi anak-anak itu ya pikirannya tuh harus terpaku pada apa yang sudah dijelaskan, jadi tidak bisa berpikir kurang dalam berpikir nalar. Nah, berbeda lagi dengan kurikulum darurat. Pada masa pandemi sebelumnya, dalam kurikulum ini kompetensi dasar itu dijadikan lebih sederhana, atau bisa dibilang yang seharusnya misalnya 14, dipangkas menjadi 7 kompetensi dasar saja. Nah, kalau K13 itu berbentuk buku, kalau di kurikulum darurat itu bisa berbentuk modul. Jadi dari beberapa buku itu dijadikan modul yang memang dibutuhkan ilmunya itu untuk peserta didik. Selanjutnya berbeda lagi dengan kurikulum yang terbaru ini, ada yang baru dirilis oleh Kemendikbud, yaitu kurikulum Merdeka. Ini kurang lebih dari K13, cuman kebebasannya itu lebih luas. Dalam hal ini, kalau K13 tadi cuman kebebasan dalam berpikir, dalam berkegiatan. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka ini, siswa ini dipersilakan untuk menentukan minatnya. Menurut dari beberapa bacaan yang saya baca dan pahami, perbedaannya itu tidak terlalu besar, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Karena dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa prinsip seperti relevansi atau sesuai dengan zamannya, efektif, efisien yang sesuai membutuhkan tenaga dan waktunya, terus kontinuitas atau berlanjut. Misalnya kan dari kelas 2 SD itu melanjutkan pelajaran dari kelas 1. Nah, seperti itu. Kurikulum itu kan merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang ditujukan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, bisa dibilang panduan untuk guru dalam melaksanakan pendidikan.
Jadi singkatnya begini Alia, kalau esensialisme tadi kan acuannya itu di kedisiplinan, keaktifannya itu pada gurunya. Kalau KTSP itu bisa dikatakan terlalu terpaku dengan textbook. Kalau K13 itu membebaskan anak berpikir kreatif dan aktif. Kalau kurikulum darurat itu memudahkan anak dalam menyusul ketinggalan pelajaran dengan memangkas beberapa kompetensi, sedangkan kurikulum merdeka yang terbarusan ini bisa dikatakan membebaskan anak untuk bereksplorasi terhadap minat dan bakatnya. Kalau kesamaannya, ya semuanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin sampai situ saja pemahaman saya tentang kurikulum. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau mengoreksi jika ada jawaban dari saya ada yang salah. Saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmat Aulia atas jawabannya. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Rahmat Aulia tadi untuk mengaktifkan fitur Raise Hand-nya. Baik, saya rasa tidak ada. Kepada Alia Tarisa Nursyaira, apakah jawaban Rahmat Aulia tadi dapat dipahami dan dimengerti? Dimohon untuk konfirmasinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada Rahmat Aulia yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dapat saya pahami bahwa ada beberapa perbedaan antara seperti tadi disebutkan, kan saya bertanya tentang yang esensialisme dengan kurikulum yang seperti disebutkan Rahmat Aulia, contohnya seperti KTSP, K13, atau kurikulum darurat, dan juga kurikulum merdeka. Ada perbedaan di antara masing-masingnya. Kalau esensialisme itu lebih beracuan kepada kedisiplinannya, yaitu keaktifan pada gurunya. Kalau KTSP itu lebih terpaku kepada gurunya, kepada buku. Dan kalau K13 itu lebih terpacu kepada keaktifan, dan untuk kurikulum darurat itu lebih memangkas materi agar lebih dipahami oleh siswanya. Baik, mungkin itu saja konfirmasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Baik, terima kasih Alia Tarisa Nursyaira atas konfirmasi jawabannya. Selanjutnya kita masuki ke sesi tanya jawab kedua. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur Raise Hand-nya. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang lain apabila ada yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur Raise Hand-nya. Baik, saya rasa tidak ada. Saya persilahkan kepada Anita Inayati untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anita Inayati dengan nomor absen 20. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 7. Menurut kalian nih, apakah aliran filsafat esensialisme ini sudah sesuai untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia, terlebih di jenjang sekolah dasar? Jika sudah sesuai, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anita Inayati atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Diki Saputra untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Saputra dengan nomor absen 07. Izin bertanya kepada kelompok 7. Tadi sudah dijelaskan mengenai aliran esensialisme, yaitu suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif dan realisme objektif. Lalu yang saya tanyakan yaitu bagaimanakah pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan dan seberapa penting peran esensialisme terhadap pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Diki Saputra atas pertanyaannya. Baik, saya berikan waktu sekitar 4 menit untuk kelompok 7 mendiskusikan jawabannya, dan kepada para penanya, bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat.
Baik, saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Anita Inayati. Menurut kalian, apakah aliran filsafat esensialisme sesuai atau tidak untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia, terlebih di jenjang sekolah dasar? Jika sesuai, mengapa, dan jika tidak, mengapa? Kepada kelompok 7, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anita Inayati. Menurut saya, aliran esensialisme sesuai untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia karena Indonesia mempunyai beragam nilai budaya warisan dari para leluhur. Nilai-nilai tersebut harus dipertahankan sebab telah teruji keluhurannya. Memang dalam kehidupan nilai-nilai warisan budaya terdahulu tidak serta-merta dihapus semua karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Namun, ada nilai-nilai dari warisan budaya yang harus dipertahankan sebab hal itu juga termasuk kebanggaan dalam masyarakat tersebut dan menjadi identitas bagi suatu masyarakat. Hal tersebut didukung oleh aliran filsafat pendidikan esensialisme yang beranggapan bahwa manusia perlu kembali kepada kebudayaan lama. Hal ini karena kebudayaan lama itu telah banyak membuktikan kebaikan-kebaikannya untuk manusia. Jadi filsafat pendidikan esensialisme ini menekankan bahwa pendidikan perlu dibangun dengan nilai-nilai yang utuh, tetap, dan stabil. Dengan hal ini, arus globalisasi yang kuat diharapkan manusia Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang benar-benar mencintai budayanya. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Munazar atas jawabannya. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang lain untuk menambahkan atau menyanggah jawaban dari Munazar tadi. Baik, saya persilahkan kepada Rahmat Aulia untuk menyampaikan jawabannya. Baiklah, kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya bukannya untuk menyanggah, cuman menyampaikan pendapat dari saya. Untuk jawaban dari Munazar tadi, saya sependapat tentang begini itu, cuman ada di sisi lain diri saya untuk tidak meyakini bahwa aliran filsafat esensialisme ini sesuai untuk diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Coba kita baca kembali lagi pada makalah tadi. Tadi kan pendidikannya itu berpacuan kepada keaktifan gurunya, bukan kepada siswanya. Nah, bagi saya itu sangat tidak optimal karena kan siswa itu mempunyai hak juga untuk berpikir kan tentang pelajarannya, apa yang dibutuhkannya, ya begitu. Nah, menurut saya lebih sesuai untuk kurikulum yang ada ini, yaitu kurikulum merdeka, karena itu kan membebaskan siswanya untuk memilih sesuai minat dan bakatnya. Bahkan kan sekarang siswa yang sekolah di sekolah B misalnya dapat bersekolah di sekolah A untuk merasakan perbedaan pendidikannya di sana. Nah, sedangkan esensialisme tadi lebih menekankan kepada kedisiplinan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Cuman itu di bagian tentang kurikulumnya. Kan tadi di sini ditanyakan menyinggung tentang pendidikan di Indonesia, terlebih di jenjang sekolah dasar. Nah, apalagi di sekolah dasar itu kan lebih baiknya itu mengaktifkan siswa atau peserta didiknya itu. Jangan terlalu terpaku kepada gurunya, apa-apa gurunya, lebih ke peserta didiknya lah, biar mereka itu mulai mempunyai pemikiran, bisa menganalisa ya, itu tujuannya, bisa menganalisa beberapa kemungkinan ke depannya begitu. Kalau terpaku pada guru kan apa-apa nanti, misalnya anggap kita seperti mahasiswa nih, jangan dianggap di bawahnya aja, misalnya di SMA, apa ajar guru itu yang kita ikuti. Jadi kita tuh terpaku kepada gurunya. Kalau gurunya
diam, kita juga diam. Kalau gurunya bicara, baru kita bicara. Nah, itu yang ingin dihindari. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmat Aulia atas tambahan jawabannya. Saya persilahkan kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menyanggah atau menambahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, saya rasa tidak ada. Kepada Anita Inayati, apakah jawaban dari Rahmat Aulia dan Munazar tadi dapat dipahami dan dimengerti? Dimohon untuk konfirmasinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Munazar dan juga Rahmat Aulia telah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan ada dua pendapat nih. Kalau dari segi sudah sesuainya itu mungkin dari nilainya gitu. Terus kalau misalnya yang tidak, itu mungkin dari si ketidakobjektifannya diterapkan di Indonesia begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anita Inayati atas konfirmasi jawabannya. Saya persilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Muhammad Diki Saputra. Aliran esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan ide filsafat, idealisme, objektif, dan realisme objektif. Lalu, bagaimanakah pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan dan seberapa penting peran esensialisme terhadap pendidikan? Saya persilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Muhammad Diki. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Diki Saputra. Dengan pengembalian pola pendidikan pada pengambilan nilai-nilai masa lalu, esensialisme percaya bahwa keefektifan pembelajaran akan tercipta. Esensialisme sangat menekankan pada pendidikan di masa lalu dan cenderung tidak mendukung dengan pola pendidikan masa kini atau yang sering disebut sebagai modernisasi pendidikan. Bagi esensialisme, pola-pola pendidikan masa lalu lebih memberikan banyak kemutakhiran pola berpikir yang ada dalam diri siswa. Modernisasi dianggap sebagai zaman yang hanya menambahkan banyak nilai-nilai baru yang kalah dengan nilai-nilai lama dalam hal menghasilkan siswa yang berkompeten. Sehingga nilai-nilai lamalah yang mempunyai peranan penting jika dilihat dari kacamata esensialisme. Esensialisme sangat penting dalam upaya mempertahankan nilai-nilai dari warisan budaya terdahulu, sebab hal itu juga termasuk kebanggaan dalam masyarakat dan menjadi identitas bagi suatu masyarakat, bahkan menjadi suatu kearifan lokal. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Munazar atas jawabannya. Saya persilakan kepada rekan-rekan yang lain untuk menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Muhammad Diki Saputra tadi. Baik, saya rasa tidak ada. Kepada Muhammad Diki Saputra, apakah jawaban dari Munazar tadi dapat bisa dipahami dan dimengerti? Dimohon untuk konfirmasinya. Jawabannya kepada di sini saya mengonfirmasi dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Muna tadi, yaitu aliran esensialisme itu sangat menekankan pada pendidikan di masa lalu atau cenderung tidak mendukung dengan pola pendidikan masa kini atau sering disebut sebagai
modernisasi pendidikan. Bagi pendidikan aliran esensialisme ini, pola pendidikan masa lalu lebih memberikan banyak kemutakhiran pada pola berpikir yang ada pada diri siswa. Lalu nilai yang menambah aliran ini juga pada zaman yang hanya menambahkan banyak nilai-nilai baru yang kalah dengan nilai-nilai lama dalam hal menghasilkan siswa yang berkompeten, sehingga nilai-nilai lamalah yang mempunyai peranan penting jika dilihat dari kacamata esensialisme. Sedangkan untuk seberapa penting peran esensialisme terhadap pendidikan, jawab oleh Muna tadi, yaitu sangat penting dalam upaya mempertahankan nilai-nilai dari warisan yang terdahulu. Sebab hal itu banyak termasuk kebanggaan dalam masyarakat dan menjadi identitas bagi suatu masyarakat, bahkan menjadi suatu kearifan lokal. Demikian yang dapat saya konfirmasi. Terima kasih sekali lagi atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Diki Saputra atas konfirmasi jawabannya. Nah, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 7. Adapun kesimpulan kita pada hari ini ialah esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri alam pikiran modern. Pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan, maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifat yang utama pada dirinya masing-masing. Idealisme modern mempunyai pandangan bahwa realita adalah sama dengan substansi gagasan atau ide-ide. Di balik dunia fenomenal ini ada jiwa yang tidak terbatas, yaitu Tuhan, yang merupakan pencipta adanya kosmos. Manusia sebagai makhluk yang berpikir berada dalam lingkungan kekuasaan Tuhan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih, Hanida Sapitri. Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan. Pertama, kita memahami ya bahwa aliran filsafat ini bermacam-macam. Kegunaan daripada kita mengetahui aliran filsafat, lalu kita tentu saja dapat menggunakannya atau memanfaatkannya pandangan tersebut berdasarkan kelebihan dan kelemahan aliran tersebut. Jadi intinya kalau disandingkan dengan saat ini atau kurikulum yang berlaku, tentu saja beberapa hal yang perlu dikaji. Istilahnya tidak selamanya itu sesuai, karena memang mulainya keluar aliran ini kan begitu lama. Abad ke Renaissance itu bukan abad ke-19, bahkan itu abad ke-16 ya, 16, 17, 18 begitu. Karena setelah ada orang menyebut abad ke-8, abad pertengahan. Kan mulai kita membayangkan abad pertengahan itu kan abad ke-8 sampai abad ke-11, 12 itu namanya abad pertengahan. Lalu itu dikuasai oleh gereja. Dalam artian ini kan kisahnya di barat nih. Di barat bukan di Timur Tengah ya. Jadi di barat itu setelah runtuhnya
kekuasaan atau di ujung daripada kekuasaan Romawi, dalam artian masa keemasan Romawi, dia saking berkuasanya lalu menyebutkan begitu apa yang di raja mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Oleh karenanya apa yang dimaui oleh raja itu adalah dianggap kebenaran. Oleh karenanya waktu itu kan Al-Masih begitu sudah lahir begitu, sehingga agama atau dalam artian gereja itu kalah, atau bahkan maksudnya gereja yang sebenarnya atau agama yang sebenarnya masa itu ini di Eropa kisahnya. Artinya apa yang disebutkan oleh agama itu sudah nomor 2, bahkan kalau bertentangan maka akan dihukum, bertentangan dengan kerajaan. Maka kerajaan itu pada dasarnya tidak memiliki aturan, cuman karena tadi menganggap bahwa dia sebagai wakil Tuhan, bahkan di puncak kejayaannya Romawi itu dan juga menjelang itu menurun kekuasaannya, bahwa dia menyebutkan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga apa yang tertulis dalam kitab masa itu, kitab para Nasrani ya, menyebutkan bahwa tidak benar beberapa hal dalam peraturan keagamaan maka ditentang oleh raja, lalu dihukum beberapa filosof, bahkan meninggal di penjara. Lalu Renaissance itu adalah gerakan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan itu murni, tidak dipengaruhi oleh pemikiran yang cenderung subjektif, yang cenderung untuk menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, lalu Renaissance itu adalah garis atau arus baru untuk mengembalikan ilmu pengetahuan. Lalu ditempatkanlah waktu itu para filosof, tokoh agama itu jadi satu ya. Jadi dia tokoh agama, dia tokoh matematika, dia tokoh kedokteran, kemudian juga tokoh pemerintahan. Maka dia betul-betul menjadi seorang filosof. Filosof itu sangat mumpuni begitu. Dia memiliki pengetahuan dan pengaruh secara karismatik. Nah, kemudian ia berpikir bahwa kalau begitu kita kembalikan saja kepada yang sebenarnya, bahwa segala sesuatu itu dikembalikan kepada kitab suci. Lalu orang menyebutkan bahwa kebenaran itu berdasarkan realitas, berdasarkan keadaan yang ideal. Ideal itu apa? Yang tertulis dalam buku, yang tertulis dan teruji bahwa kebenaran itu ada pada haknya begitu. Benar itu adalah sesuatu yang hak. Nah, sekarang kalau kita mau contohnya apa yang terjadi atau apa yang berlaku di pondok pesantren. Nah, itu adalah aliran esensialisme. Karena apa? Karena sumber daripada pengembangan pola pikir dan sebagainya itu adalah kitab suci, dan guru itu segalanya. Sehingga pola yang seperti itu berhasil dalam beberapa situasi yang lain atau di sekolah yang berbeda, itu memandang hal itu tidak seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang dalam pendidikan umum atau sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi yang di luar daripada agama atau yang seperti kita ini,
itu memang memberikan kebebasan mencari, menghargai akal pikir yang katakan tadi merdeka. Tapi di sana maksudnya di pondok bukan berarti salah, tetapi bisa mengkondisikan di mana dengan cara menghormati atau mengikuti apa yang dilakukan guru, maka pendidikannya akan berhasil juga. Kenapa? Karena gurunya itu ada nilai positifnya dan ada negatifnya ya. Cuma kalau di pondok situasinya cocok. Guru mau tidak mau ya, guru harus belajar 2 kali jauhnya daripada muridnya. Tapi kalau di sekolah umum kan guru boleh jadi berpikir menguasai mata pelajaran itu. Tapi kalau di pondok itu seluruh daripada potensi yang ada diarahkan kepada penguasaan kitab. Oleh karenanya guru-guru di pondok itu wajib memahami seluruh isi, yaitu 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Hadis bukan berarti itu mudah, sangat sulit untuk menghafal dan memahami ribuan dalil ya. Demikian juga dengan Al-Quran, dan itu bagus. Nah, sedangkan di umum bukan berarti harus dipertentangkan, memang pola berpikirnya berbeda. Jadi kemarin ada aliran filsafat yang sebelum ini progresivisme. Nah, itu yang mendasari 3 hal ya. Siswa aktif, kemudian pembelajaran berbasis masalah, kemudian yang kedua bahwa harus melakukan 5M. Nah, itu pada dasarnya ya sebenarnya tidak ada pertentangan dan tidak ada perbedaan, tidak ada harus perbedaan berpikir. Karena memang yang ditanganinya tuh berbeda. Kalau di pondok itu pelajarannya memang menguasai kitab suci, dan itu juga tidak salah dan itu mulia. Nah, untuk bisa menguasai kitab suci memang harus mencari barakah. Barakah itu artinya harus satu garis dengan apa yang dipahami atau yang dimintakan oleh kitab suci itu. Dan itu wajib. Kalau tidak seperti itu maka sepertinya bukan sah. Artinya di hati ini tidak lega kalau tidak seperti itu. Nah, itu menciptakan orang totalitas. Nah, sehingga orang menyebutkan keberhasilan pendidikan di pondok itu lebih utama karena memang caranya itu untuk memberikan keyakinan yang kuat. Nah, tapi kalau di lain hal atau di umum itu karena dasarnya memang tadi mengikuti pola berpikir yang lebih menuntut perubahan, maka dia perubahan itu yang diagungkan dan itu yang diikuti. Orang yang tidak bisa mengikuti perubahan itu akan tertinggal. Istilahnya yang kekal itu adalah perubahan dan kemajuan. Sedangkan di agama ataupun di pola pendidikan tradisional itu justru apa yang telah dilakukan dalam budaya itu adalah suatu yang mulia dan harus dijunjung dan harus dikuasai oleh anak didik. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita dapat memahami filsafat ini, bahwa filsafat ini cocok di sini dan yang lain cocok di A dan di B begitu. Kalau di A katakan saja cocok untuk esensialisme, itu
pendidikan yang menguasai atau meminta penguasaan terhadap kitab suci ataupun nilai-nilai ketuhanan secara totalitas, sedangkan di kelompok B itu menghendaki perubahan yang mengikuti keadaan perputaran dunia, ya, perkembangan zaman. Nah, sekarang manfaatnya tentu saja dua hal ini sangat bermanfaat, tidak ada beda dalam hal manfaat. Bahkan kalau orang bergelut dalam dunia agama itu akan membawa kebahagiaan, dan juga orang bergelut dalam bidang yang lebih bergaris kepada perubahan, itu juga akan menjadikan keberhasilan. Nah, sekarang kalau mau kedua-duanya, kata Nabi, harus menguasai ilmu akhirat dan ilmu dunia. Tapi kalau mau berhasil di dunia saja, ikuti saja ilmu dunia saja. Tidak benar orang yang mau menguasai ilmu akhirat tapi tidak menguasai ilmu dunia. Tapi pada dasarnya ada juga keyakinan orang yang menguasai ilmu akhirat, maka dengan sendirinya akan menguasai ilmu dunia. Kenapa? Karena dia wajib, karena kita berada di dunia itu mana bisa hidup tanpa pengetahuan dunia atau katakannya transaksi, ya, transaksional. Nah, itu. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan itu sudah, oleh karenanya kita sebagai mahasiswa, kita pelajari saja seluas-luasnya tentang ini. Tidak perlu, kalau kita cocok dalam pendidikan kita, tentu saja cocok, tapi dalam situasi, dalam pendidikan yang bagaimana. Kalau tadi yang kata saya di pondok cocok, tapi ini bukan seperti itu. Mata kuliah kita ini mengkaji semata-mata bahwa dia bebas daripada segala subjek matter tadi. Dia harus memahami apa inti isi daripada mata kuliah itu, ya. Tentang implikasi ataupun aplikasinya itu tadi sudah saya contohkan di dua kejadian. Kalaunya baik atau tidak, keduanya baik. Tapi pada dasarnya cara pola berpikirnya yang berbeda dalam kejadian yang seperti ini, ya. Kita kembali kepada inti daripada isi esensialisme. Esensialisme itu ada dua hal, ideal dan esensi, ya, utama dan apa. Ideal itu apa yang tertulis, dan apa yang berlaku. Jadi kalau dia menghendaki bahwa segala sesuatu itu diakuinya oleh aliran ini, maka dia menyebutkan bahwa ideal itu adalah sesuatu yang teruji, yang berhasil dilakukan oleh masa lalu. Kalau dicontohkan di dunia atau di dalam pendidikan, maksud saya pendidikan umum, apa itu tentang aliran ini? Kita belajar tentang kesenian itu juga masalah esensialisme, artinya berdasarkan pengalaman masa lalu dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Jadi justru benteng terakhir daripada arus globalisasi atau tata norma, karena dalam hal ini kan bicara tentang norma, ya, bicara tentang aturan dan perilaku. Justru aliran ini yang dapat mempertahankan jati diri bangsa itu. Oleh karenanya esensialisme itu dalam keadaan yang saat ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai luhur bangsa, di mana dengan cara seperti itu kita dapat membentengi anak-anak kita dari pengaruh arus globalisasi. Kita dapat memfilter apa-apa yang bersifat sangat cepat perubahannya yang berdampak dalam hal yang negatif. Tapi kalau dalam hal yang positif,
atau membuat semangat belajar tidak masalah. Tapi kalau sifatnya sangat merugikan harkat dan martabat manusia, maka esensialisme itu adalah benteng moral daripada bangsa. Jadi kita kalau sebagai seorang ilmuwan, dia menempatkan sebagai senjata ya. Jadi ada beberapa pisau atau katakan aja beberapa pedang yang bercirikan masing-masing. Kalau dalam kondisi yang sangat rawan, maka pedang esensialisme yang digunakan untuk mempertahankan jati diri dan nilai luhur bangsa. Dalam hal kondisi yang aman, yang sudah menyadari penggunaan handphone pada dasarnya untuk ilmu pengetahuan, boleh jadi itu digunakan untuk ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Hanya saja kita sudah sadar ya, setelah beberapa tahun saat ini kita dapat memahami bahwa penggunaan teknologi informasi itu adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan, bukan untuk hiburan yang pada dasarnya semata-mata untuk dipersembahkan kepada hal yang seperti itu. Nah, ini filsafat esensialisme berpijak pada kerawanan. Jadi orang tua merasa rawan bahwa anaknya sangat sangat bimbang begitu terhadap pengaruh globalisasi, maka dengan cara seperti itu maka orang tua akan menjadikan benteng bahwa ketentuan apa yang diucapkan oleh orang dewasa, apa yang dilakukan oleh guru itu harus dituruti. Nah, kemudian sehingga guru dalam hal ini ya, guru yang memiliki aliran ini, dia wajib menjadikan dirinya orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan berpikir bijak yang tinggi, dan sebagai orang yang mumpuni sehingga dia dapat ditiru dan dapat digugu. Nah, itu istilahnya paripurna. Justru yang orang yang seperti ini atau guru yang seperti ini sangat sulit untuk ditemukan dan sangat berat untuk mendapatkan atau mencapai hal tersebut. Kita pun yang berada di sini tentu saja bercita-cita menjadi orang yang seperti itu, orang yang baik, orang yang mulia, tak ada celah begitu, walaupun sebenarnya itu tidak akan diperoleh kesempurnaan sebagai seorang manusia atau seorang nabi, tapi untuk mendekati dan cita-cita itu wajib kita harus miliki untuk sampai ke arah sana. Apakah nanti tercapai? Mudah-mudahan kita semua mendekati kepada hal tersebut dengan cara menghindari segala yang kurang, segala yang salah. Kita berusaha untuk menjadi seorang sempurna. Jadi ini pandangan daripada esensialisme. Maka tadi menyebutkan ideal, dia menyebutkan beberapa kali realisme dan idealis. Realisme itu realistis. Jadi berpikir realistis itu berdasarkan sebab akibat. Kalau ada mudarat itu pasti nanti akan diawali oleh kegiatan yang salah. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini ada implikasi yang justru logikanya main atau sebab akibatnya. Nah, kalau yang ideal itu apa yang tertulis dalam buku, apa yang tertulis dalam kitab itulah yang benar. Jadi tidak boleh nanti dikaji atau dikias dengan pemikiran yang tidak ada sandingannya. Boleh kita berpikir, karena itu ada 3 ya, ada kitab, ada al-hadis, dan ada kias. Kias dalam artian tidak ada di 2 hal tersebut, maka kita boleh melakukan logika. Nah, dalam hal ini tentu saja kita harus berhati-hati dalam berlogika karena memang harus disandingkan dan diuji oleh orang lain. Tidak boleh kita menyebutkan milik kita, pemikiran kita ini benar, tidak boleh. Dari dalam kias ini untuk kalian ketahui
agar karena tadi memandang suatu ideal dan realistis, maka tidak boleh kita menyebutkan pendapat kita ini yang paling benar. Justru kebenaran itu harus disandingkan atau disajikan atau diuji oleh pemikiran orang lain. Oleh karena itu tadi saya menyebutkan yang ketiga ini, kias ini atau alam pikir realistis manusia itu adalah sesuatu pilihan terakhir. Pilihan terakhir di mana tidak ada di A dan tidak ada di B, tapi harus dicatat ya bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dijadikan kebijakan atau kearifan itu harus disandingkan dengan orang lain. Karena sifatnya tadi harus teruji kebenarannya ya. Harus teruji kebenarannya. Siapa yang dapat menguji kebenaran? Tentu saja orang lain. Orang bisa menyebutkan itu benar atau salah. Kalau kita yang membuat pemikiran tentu saja akan berbeda. Kita sangat subjektif. Kita sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Tapi kalau orang lain kan ada kepentingan orang lain dan lebih netral sifatnya. Bahkan kalau ada kecenderungan untuk membawa ke garis yang berbeda, maka dicari lagi orang ketiga untuk menilai pemikiran mana yang benar. Bahkan dalam ilmu pengetahuan itu, oleh para filsuf itu, ada forumnya. Forumnya itu di Wina atau di Eropa sana. Di situ mengundang seluruh ilmuwan, kalau ada temuan baru maka dikasihkan hadiah Nobel ya. Nah, itu kalau ada temuan baru dikaji dan diuji. Tapi kalau pemikiran yang sifatnya realistis dalam kehidupan sehari-hari saja, itu kita sandingkan saja dengan atau kita komunikasikan atau didiskusikan dengan orang lain yang lebih memiliki pengalaman dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Mungkin ini yang intisari yang dapat saya sampaikan, karena pada intinya kita ingin meluruskan bahwa segala sesuatu yang dipelajari di mata kuliah itu pada dasarnya sifatnya pengetahuan, kemudian diimplikasikan dalam kehidupan sehingga kita dapat selamat untuk pertama memperkaya pengetahuan, kemudian kedua melakukan aplikasi terhadap pemilihan di mana di situ ada kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing aliran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator ya, karena waktu juga yang membatasi. Saya juga mau masuk ke kelas sebelah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.